Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan masuk tema 2, subtema 1, yaitu tentang kata dan kalimat tanya. KD-nya yaitu KD 3.2 tentang mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya atau disebut juga dengan interrogativa adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Ciri-ciri dari kata tanya yaitu kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Kedua, kata tanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Ketiga, sering ditambah dengan imbuhan sufiks kah. Sufiks itu adalah akhiran. Kalau prefiks itu awalan. Infiks adalah sisipan. Nah, sufiks seperti yang tadi Ibu katakan itu adalah akhiran. Akhiran yang digunakan adalah akhiran kah. Contohnya, apakah, siapakah, di manakah, dan lain-lain. Nah, jenis kata tanya di sini ada kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, berapa. Masing-masing dari kata tanya tersebut memiliki fungsi. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi dari kata tanya satu persatu. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu, perbuatan, atau isi pokok dari bacaan. Jawaban dari kata tanya apa itu bisa tentang benda atau sesuatu hal. Bisa juga tentang isi pokok dari bacaan yang sudah kita baca. Kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang, tokoh, atau pihak yang terlibat. Jawaban yang digunakan untuk menjawab kata tanya siapa bisa tentang orang, bisa tokoh, bisa pihak yang terlibat dalam bacaan tersebut atau dalam sebuah kejadian. Bisa juga tokoh dari hewan yang ada di dalam cerita fabel, cerita binatang. Yang ketiga, ada kata tanya mana yang diawali dengan di, ke, atau dari. Jadi bisa di mana, ke mana, atau dari mana. Nah, di mana, ke mana, dari mana memiliki fungsi yang berbeda pula. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Ke mana digunakan untuk menanyakan sebuah tujuan. Dari mana digunakan untuk menanyakan sebuah asal. Contoh, di mana rumahmu? Ya, ke mana kamu akan pergi? Dari mana kamu berasal? Nah, ketiganya memiliki fungsi yang berbeda. Jawabannya pun berbeda. Jika di mana untuk menanyakan tempat, maka jawabannya pun akan berkaitan dengan tempat. Jika kata tanya ke mana, maka jawabannya pun akan berkaitan dengan tujuannya. Contoh, kemana kamu akan pergi? Aku akan pergi ke Bogor. Itu tujuannya. Lalu misalnya dari mana? Berarti kan tentang asal. Contohnya, dari mana kamu berasal? Aku berasal dari Jawa. Nah, dari mana itu berarti menegaskan sebuah asal tempat. Nah, kata tanya berikutnya yaitu kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu,
terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian. Biasanya, kata tanya kapan, jawabannya berkaitan dengan waktu berarti ya. Contoh, kapan ayah akan pulang? Nanti malam. Nah, berarti kan menunjukkan waktu. Kelima, ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa atau kejadian. Nah, jawaban dari kata tanya mengapa menggunakan konjungsi karena atau sebab, ya. Contoh, mengapa kamu hari ini tidak masuk sekolah? Aku tidak masuk sekolah karena sakit. Lihat, ada konjungsi karena. Berikutnya yang keenam, ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan sebuah cara atau proses. Bisa juga untuk menanyakan kabar atau keadaan. Nah, jawabannya biasanya menyatakan sebuah cara atau proses secara detail, bisa juga sebuah kabar ataupun keadaan. Contoh, bagaimana cara membuat pisang goreng? Jawabannya, caranya dengan digoreng. Itu kan berarti sebuah cara atau proses ya. Ketujuh, ada kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak jumlah atau satuan. Biasanya jawabannya pun berkaitan dengan suatu jumlah bilangan ataupun nominal, ya, dan lain-lain. Nah, jika tadi kita sudah membahas kata tanya, sekarang kita akan membahas kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung pertanyaan kepada pihak lain guna memperoleh jawaban. Contoh dari kalimat tanya misalnya dari kata tanya apa. Kalimatnya kita kembangkan. Apa yang dilakukan agar terhindar dari virus COVID? Itu contoh kalimat tanyanya. Sekarang kata tanya siapa? Buat kalimat tanyanya, siapa nama wali kelasmu di SDS An-Nur sekarang? Berikutnya ciri-ciri dari kalimat tanya. Ciri-cirinya yaitu diakhiri tanda tanya pada akhir kalimat. Lalu diawali huruf kapital, huruf besar. Ini selalu lupa. Ya, jika pada awal kalimat itu harus selalu diawali huruf kapital, ya. Dan ciri-ciri kalimat tanya yang kedua, selain menggunakan huruf kapital pada awal kalimat, juga mengandung kata tanya 5W plus 1H. 5W di sini artinya what, who, where, when, why. Plus 1H-nya di sini adalah how. How itu bisa bagaimana, bisa juga berapa, ya. Kalau what apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa. Ya, how bisa bagaimana, bisa juga berapa. Tergantung dari penggunaan kalimatnya. Nah, berikutnya sering ditambah dengan imbuhan sufiks kah. Tadi sudah dijelaskan ya, ada prefix, infix, dan terakhir sufiks. Ketiganya merupakan jenis afiks ya, imbuhan. Prefix awalan, infix sisipan, sufiks akhiran. Nah, contoh sudah tadi disebutkan apakah, siapakah gitu ya. Berikutnya kalimat tanya yang hanya berupa tanggapan konfirmasi, intonasi pada akhir kalimat meningkat. Ingat ya, jika kalimat tanyanya hanya berupa tanggapan sebuah konfirmasi, intonasinya pada akhir kalimat yang kita ucapkan akan lebih meningkat. Lain halnya, jika kalimat tanya yang mengharapkan tanggapan yang jelas, biasanya intonasi pada akhir kalimatnya itu malah menurun.
Jenis kalimat tanya. Jenis kalimat tanya ada kalimat tanya biasa, kalimat tanya klarifikasi dan konfirmasi, kalimat tanya retoris, kalimat tanya tersamar. Nah, di sini pembahasannya kalimat tanya biasa yang pertama. Kalimat tanya biasa adalah kalimat tanya yang biasanya bersifat untuk menggali informasi dengan menggunakan 5W plus 1H. Nah, seperti yang tadi ciri-cirinya disebutkan, biasanya kalau membutuhkan sebuah informasi, itu intonasinya menurun. Nah, biasanya digunakan dalam kalimat tanya biasa. Contoh, apa yang kamu pelajari hari ini? Lihat intonasinya pada akhirnya. Ya, tidak meningkat tetapi lebih menurun. Lalu siapa yang tidak sholat duha pagi tadi? Bagaimana cara membuat cover buku yang menarik? Kapan kamu akan memulai les pencak silat? Nah, ada lagi kalimat tanya, klarifikasi, dan konfirmasi. Kalimat tanya, klarifikasi, dan konfirmasi adalah kalimat tanya yang ditujukan untuk mengukuhkan dan memperjelas persoalan yang sebetulnya sudah diketahui penanya. Jadi penanya itu menanyakan sebetulnya sudah tahu jawabannya, tetapi di sini sifatnya hanya mengklarifikasi ataupun mengkonfirmasi. Contoh dari kalimat tanya klarifikasi yaitu, benarkah kamu yang menemukan tas milikku? Nah, lihat intonasinya agak meningkat ya. Berikutnya, jadi benar bahwa virus COVID itu dapat menular. Lihat intonasinya meningkat ya. Jadi jika sebuah kalimat tanya yang membutuhkan klarifikasi atau konfirmasi, biasanya intonasinya menurun. Lain kalau membutuhkan sebuah jawaban yang jelas ya, itu intonasinya lebih menurun, tetapi kalau dalam klarifikasi dan konfirmasi justru intonasinya akan meningkat. Di sini ada contoh kalimat tanya konfirmasi, apa hari ini kamu bertemu dengannya? Ya. Berikutnya, apa Bapak sudah menerima surat pengunduran diri dari saya? Nah, itu juga sama. Ya, intonasinya meningkat. Ada lagi kalimat tanya retoris. Kalimat tanya retoris adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban atau tanggapan langsung. Biasanya kalimat tanya retoris itu digunakan saat pidato, orasi, ataupun khotbah. Ya, contoh, apakah kita rela melihat mereka kelaparan? Si penanya tidak perlu jawaban, juga tidak perlu tanggapan secara langsung. Itu lebih kepada tujuannya untuk halayak ramai, agar halayak ramai itu yang mendengarkan itu bisa bukan menjawab tetapi lebih kepada berpikir, merenung gitu ya. Dan yang menjawab itu biasanya dirinya sendiri, di dalam hatinya ya. Lalu, apakah nasib kita akan berubah tanpa berusaha? Ini tidak perlu jawaban. Kembali kepada yang ditanyakan tadi ya, bukan kepada penanyanya. Tidak perlu dijawab, tidak perlu ditanggapi secara langsung, tapi lebih kepada diberikan kesempatan untuk berpikir kepada lawan bicaranya, gitu ya. Lalu, sudahkah kita mencoba memperbaiki kualitas diri agar lebih baik? Nah, itu juga sama, tidak perlu jawaban. Nah, berikutnya ada kalimat tanya tersamar. Kalimat tanya tersamar adalah kalimat tanya yang mengacu pada bermacam maksud. Maksudnya adalah dalam kalimat tanya tersamar, penanya dapat menyampaikan berbagai tujuan, seperti memohon, meminta, menyindir, membiarkan, mengajak, menegaskan, menyetujui, menggugah, melarang, menyuruh, dan sebagainya.
Contoh di sini ada yang dengan tujuan meminta. Tujuan meminta misalnya, bolehkah saya tahu siapa namamu? Jika kita mau tanya pakai kalimat tanya biasa, hanya tinggal begini, siapa namamu? Tapi jika kita menggunakan kalimat tanya dengan jenis kalimat tanya tersamar, digunakan seperti ini, bolehkah saya tahu siapa namamu? Gitu ya. Jadi dalam kalimat tanya tersebut tuh memiliki tujuan. Lalu ada tujuan menyindir. Contoh begini, caranya kamu berterima kasih, seolah-olah seperti menyindir kepada lawan bicaranya, ya. Berikutnya di sini ibu memiliki contoh soal. Yang pertama, bla bla bla. Yang kamu pegang di tangan kananmu. Dijawab oleh Azizah, yang aku pegang gantungan kunci. Nah, kita bisa lihat dari kalimat yang rumpang tadi, kita isi dengan kata tanya yang sesuai. Bla bla bla, yang kamu pegang di tangan kananmu, yang aku pegang gantungan kunci. Berarti kata tanya yang digunakan adalah kata tanya apa. Apa yang kamu pegang di tangan kananmu? Atau bisa juga kamu gunakan sufiks akhiran kah. Apakah yang kamu pegang di tangan kananmu? Ya. Kedua, kata tanya yang diungkapkan oleh Farid. Bla bla bla, cara membuat pisang keju. Lalu Firdaus menjawab, caranya dipanggang, lalu diberi coklat dan taburan keju. Berarti kata tanya yang kita isi adalah, karena di sini jawabannya adalah sebuah cara atau proses, maka kata tanya yang tepat adalah bagaimana. Berikutnya yang ketiga, ada kalimat kosong yang diucapkan oleh Febriana. Kalian tinggal mengisi kalimat ini, kita buat kalimatnya. Nah, tapi lihat jawabannya yang diucapkan oleh Fatimah, harga tempat pensil ini Rp15.000. Berarti kita cari yang berhubungan dengan harga, jumlah, atau satuan. Kata tanyanya adalah berapa. Lalu kita perjelas berapa harga tempat pensil itu. Nanti jawabannya, harga tempat pensil ini Rp15.000. Baiklah anak-anak, itulah materi yang ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.